Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dikotomi pendidikan, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Ustadz Usna Nasihin MPD. Dan nanti link YouTube beliau akan saya cantumkan di deskripsi. Silahkan teman-teman bisa lihat, bisa melihat video-video yang bermanfaat dari beliau. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung channel beliau, karena channel beliau insya Allah akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan masuk di slide yang pertama, slide dari dikotomi pendidikan Islam. Oke, di pendahuluan ada 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan pendidikan di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan Barat. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar tentu berdampak dengan adanya pengaruh pendidikan Barat. Akibatnya muncul dikotomi pendidikan, baik pendidikan Islam ataupun pendidikan umum. Pendidikan Islam maupun pendidikan umum, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Di slide selanjutnya, oke, ini adalah gambaran tentang dikotomi, di mana pengertian dasarnya adalah terpisah dan tidak memiliki titik temu antara kedua ilmu. Di sini saya mencontohkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, karena ini nanti yang akan menjadi pembahasan utama dari presentasi saya kali ini. Gambarannya seperti ini, jadi saling bersinggungan namun tidak memiliki titik temu antara kedua ilmu tersebut. Selanjutnya, pengertian dari dikotomi. Dikotomi ini adalah pemisah suatu ilmu pengetahuan menjadi dua bagian yang satu sama lainnya saling memberikan arah dan makna yang berbeda dan tidak ada titik temu antara kedua jenis ilmu tersebut. Garis besarnya adalah pemisah dan tidak memiliki titik temu antara kedua ilmu tersebut. Apakah dalam Islam ada dikotomi? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak pernah menganggap adanya dikotomi ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu totalitas yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan akal bagi manusia untuk mengkaji dan menganalisis apa yang ada dalam alam ini sebagai pelajaran dan bimbingan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia tentunya. Orang yang di atas menggambarkan bahwa kita dalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya semua ilmu ini sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada namanya dikotomi dalam Islam. Kemudian tentu dikotomi ini memiliki dampak bagi pendidikan Islam. Di antaranya adalah 3 poin utama. Yang pertama, pola pendidikan Islam mengikuti filsafat Barat, yang dengan kata lain, pendidikan Islam sama halnya dengan duplikat pendidikan Barat. Mungkin kalau saat ini kita bisa tahu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan atau pendidikan-pendidikan yang berlabelkan Islam, akan tetapi dalam metode dan sistemnya itu merupakan duplikat dari metode dan sistem pola pendidikan Barat. Yang kedua, melahirkan pola pikir filsafat Barat yang menumbuhkan paham liberalisme pada sebagian besar peserta didik. Dan terakhir, tidak tersampaikannya ajaran Islam secara murni dan aktual. Selanjutnya adalah penengah, atau bisa dikatakan sebagai titik tengahnya, karena dua ilmu yang berpisah ini tidak memiliki titik temu. Padahal kita tahu hakikatnya dikotomi ini sebenarnya tidak ada, maka kita di sini tarik titik tengahnya, yaitu dalam Islam tidak ada istilah dikotomi keilmuan seperti yang banyak diperbincangkan sampai saat ini. Islam menginformasikan bahwa ilmu pengetahuan ada yang bersumber dari wahyu dan ada yang merupakan hasil berpikir ilmiah manusia, yang kedua-duanya pada dasarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu pengetahuan.
Masalah-masalah dikotomi ilmu pengetahuan bukanlah masalah baru dalam sejarah sosial umat Islam. Dikotomi ini sudah mengakar dalam sejarah pada abad pertengahan, yaitu pada masa hancurnya kejayaan Islam dinasti Abbasiyah yang menyebabkan hancurnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada saat itu. Dan terakhir, pada awal abad ke-20 Masehi, masalah dikotomi ilmu pengetahuan dalam sejarah umat Islam juga berdampak pada pendidikan Islam di Indonesia yang sampai saat ini masih terasa dampaknya. Di masa kolonial Belanda membagi sistem pendidikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah barat yang sekuler, yang tak mengenal ajaran agama, dan yang kedua adalah pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal pendidikan agama. Terima kasih, semoga bermanfaat dari presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.